Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lizhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang penuh keberkahan ini. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menambah amal kebaikan kita. Karena ketika kita masih diberikan umur, berarti Allah taala memberikan kita satu hikmah yang besar, yaitu falyazdad, agar bertambah amal kebaikan kita, bertambah amal soleh kita. Dan mudah-mudahan di pagi hari ini kita mendapatkan ampunan dari Allah, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik ummati fi bukuriha, ya Allah berikanlah keberkahan bagi umatku di pagi hari mereka. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian kita pada pagi hari ini, kita mendoakan orang tua dari Pak Lutfi yang kemarin wafat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada beliau. Allah taala mengangkat derajatnya, dilapangkan kuburannya, dan diterima semua amal solehnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannah wa idhu min adzabil qabri wa adzabin nar. Dan insyaallah kita mempersaksikan innahu min ahlil khair. Ini salah satu hal yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada yang meninggal dari saudara kita, keluarga kita, kerabat kita, kita mempersaksikan kalau si almarhum atau almarhumah itu min ahlil khair, yang semasa hidupnya baik, semasa hidupnya mulia, maka kita menjadi saksi dalam kehidupan ini. Dan para ulama mengatakan persaksian manusia di dunia itu menjadi persaksian Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung. Jadi kalau banyak yang mempersaksikan baik, insyaallah orang itu berarti min ahlil khair. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan siratus sahabah, sirah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mengisahkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling besar peranannya mengajarkan Al-Qur'an pertama kali di kota Madinah Al-Munawwarah. Ya. Jadi ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang lebih awal menuju kota Madinah jauh sebelum hijrahnya Nabi. Ya. Sahabat yang mulia ini bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Ya, namanya adalah Mus'ab bin
Umair radhiyallahu an. Sahabat yang mulia ini disebutkan di dalam riwayat yang sahih, dia hidup dengan penuh keistimewaan sebelum dia memeluk Islam. Jadi sebelum dia memeluk Islam, sebelum ia menyatakan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat ini adalah hidup dengan penuh kemewahan. Pemuda yang paling tampan di kota Mekah, bahkan sampai banyak orang yang menaruh hati kepada pemuda ini. Kemudian ia menyatakan keimanannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka tentu resiko dan konsekuensinya adalah ia meninggalkan kemewahan yang dia telah miliki sebelumnya. Bahkan nanti dia akan diusir dari rumahnya oleh orang tuanya, oleh ibunya. Oleh karenanya Islam itu adalah mengkader atau mentarbiyah para sahabat. Dulu di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu rumah yang dijadikan tempat pengkaderan para sahabat, disebut dengan Dar Al-Arqam bin Abil Arqam. Ya. Rumah seorang sahabat Nabi namanya adalah Arqam bin Abil Arqam. Jadi di situ dulu dididiknya para sahabat sehingga melahirkan memang tokoh-tokoh hebat, ya. Seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabat yang mulia pada umumnya, ya. Jadi ketika sahabat ini memeluk Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terjadi perubahan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Maka Allah Ta'ala firmankan di dalam surat Al-Maidah ayat 15 dan ayat 16, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Sungguh telah datang kepada engkau dari Allah Ta'ala nurun, ya, cahaya, ya. Iman itu kan cahaya sebenarnya, yang membimbing kehidupan kita, yang membimbing pikiran kita. Jadi agama itu menjadi nur, cahaya. Wa kitabum mubin, dan Allah Ta'ala menurunkan kitab yang jelas, maksudnya adalah Al-Quran. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah Ta'ala memberikan hidayah bagi orang-orang yang mengikuti keridhaannya, subulas salam, jalan yang penuh dengan keselamatan. Ketika orang kembali kepada Al-Quran atau kembali kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan selamat di dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat. Tapi ketika orang menyimpang daripada Al-Quran, menyimpang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti dia akan tersesat dari kebenaran. Jadi tidak mungkin orang itu tersesat selama dia mengikuti petunjuk Al-Quran dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri biidnihi, dan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Karena kan masyarakat jahiliyah itu disebut dengan masyarakat yang jauh daripada nilai-nilai akhlakul karimah, maka disebut dengan zulumat. Zulumat itu gelap, ya. Kegelapan kehidupan mereka jauh daripada akhlakul karimah. Jadi masyarakat Makkah itu bukan masyarakat yang tidak memiliki peradaban, masyarakat yang sangat maju, ya, masyarakat yang sangat beradab, ya. Salah satu peradaban yang disebutkan di dalam Al-Quran, orang Mekah itu adalah berdagang, ya. Berdagang ke negeri Syam dan berdagang ke negeri Yaman, kan? Disebut dalam Al-Quran surat apa namanya, Pak? Quraisy, kan? Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Jadi kalau masyarakatnya pedagang, masyarakatnya pembisnis, pasti pola pikirnya maju nggak, Pak? Maju. Apalagi dia sampai pernah keluar negeri, sampai ke negeri Syam, ke negeri Yaman, pasti adalah mereka punya pemikiran yang maju, ya. Dan saat itu Mekah itu menjadi jalur perdagangan antara Syam dan Yaman. Jadi orang kalau mau ke Yaman pasti singgahnya di Mekah. Orang Yaman kalau mau berdagang ke Syam itu pasti singgahnya di mana, Pak? Pasti singgahnya di Mekah. Jadi memang jalur perdagangan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Namun disebut dengan jahiliyah itu adalah karena mereka tidak memiliki akhlakul karimah, ya. Mereka membunuh anak perempuan, mereka meminum khamr, mereka berjudi, mereka melakukan tindakan kezaliman, ya, yang kuat menindas yang lemah. Nah, itu yang terjadi di masyarakat masyarakat jahiliyah di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi penghambaannya bukan kepada Allah, tapi menghambakan diri kepada manusia. Oleh karenanya ketika para sahabat Islam mengatakan apa? Sesungguhnya manusia terlahir dalam keadaan bebas merdeka, ya, dari penghambaan kepada manusia menuju penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berarti kondisi jahiliyah itu disebut dengan apa? Zulumat, ya. Kondisi yang penuh dengan kegelapan. Ilan nuri, menuju cahaya. Apa maksudnya cahaya ini? Islam. Merubah dari kondisi jahiliyah tadi, membunuh anak perempuan, ya. Karena orang jahiliyah itu merasa malu kalau punya anak perempuan, ya, merasa malu kalau punya anak perempuan, tapi bangga kalau punya anak laki-laki. Padahal kalau orang tua dalam kondisi uzur, dalam kondisi udah tidak kuat, siapa yang biasa merawat, Pak? Siapa biasa ngerawat kita? Perempuan. Anak perempuan biasanya, Pak. Mungkin anak laki bisa merawat, tetapi tidak setelaten anak perempuan. Dan itulah hikmahnya kenapa Nabi SAW berpesan sebelum beliau meninggal dunia wafat. Apa kata beliau? Istausu bin nisa'i khaira. Aku berpesan kepada kalian untuk berbuat baik kepada anak perempuan. Satu ketika, baik, kemudian Mus'ab bin Umair ini dilihat oleh Utsman bin Talha, yadkhulu ila daril arqam, mengalami penyiksaan yang luar biasa dari orang tuanya, ya, bahkan sampai dia tidak dikasih makan, dipenjara di rumahnya, nggak boleh keluar dari rumahnya, sampai sahabat ini kurus kering, Pak. Sampai begitulah disiksa oleh orang tuanya, tetapi dia kemudian tidak gentar sedikit pun untuk murtad dari Islam atau keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia pernah mengatakan, wahai ibuku, kalau sekiranya engkau punya nyawa 100 nyawa, lalu dicabut satu persatu nyawamu, kalau engkau tetap dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, saya akan tetap dalam keyakinanku. Ini kata sahabat Mus'ab bin Umair. Jadi walaupun ibunya misalnya dicabut nyawanya satu persatu, tidak akan membuat dia kemudian akan gentar daripada akidah yang dia yakini selama ini. Akhirnya sahabat yang mulia ini, ya, diusir dari rumahnya. Kemudian Nabi SAW menugaskan beliau menjadi safir ila Madinatil Munawwarah. Dialah sahabat yang paling pertama yaitu mendatangi kota Madinah Al-Munawwarah. Delegasi yang pertama menuju kota Madinah, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Jadi rupanya adalah kenapa sahabat ini bisa sampai di kota Madinah, Pak, padahal Rasul belum hijrah. Itu pertanyaan kita, Pak, ya. Satu lagi sekali lagi, kenapa sahabat ini sampai di kota Madinah padahal Rasul dan kaum muslimin belum apa? Belum hijrah. Ini terjadi di awal-awal kenabian ini, Pak. Baik, Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, ya, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Nabi Muhammad itu adalah kecuali utusan Allah, qad khalat min qablihi rusul, telah datang kepadanya nabi-nabi sebelumnya atau rasul sebelumnya. Artinya ayat ini para jamaah, ketika terjadi satu peristiwa perang Uhud namanya. Perang Uhud itu kan perang di mana kaum muslimin diuji dengan kekalahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal peperangan, kaum muslimin hampir memenangkan peperangan itu. Karena Rasul menempatkan pasukan di sebuah bukit namanya Bukit Rumat namanya. Di Madinah masih ada sampai sekarang bukitnya, namanya Bukit Rumat. Di situ Rasul meletakkan pasukan pemanah yang ahli di bidang panah, dijadikan sebagai pertahanan, ya. Jadi kalau dia bertahan di situ maka akan memenangkan peperangan. Itu strateginya Nabi SAW. Dan Rasul berpesan kepada para sahabat, jangan pernah turun dari bukit itu apapun yang terjadi. Jangan pernah turun. Terutama kepada pasukan pasukan inti, pasukan pertahanan ini, ya. Pesannya Nabi apa, Pak? Jangan turun dari bukit ini apapun yang terjadi.
Nah, di awal peperangan, masya Allah kaum muslimin mendominasi peperangan sampai dipukul mundur orang-orang kafir Quraisy. Jadi rupanya orang kafir Quraisy itu mengejar Nabi SAW sampai di kota Madinah ya. Logika kita para jamaah, kalau orang itu sudah tidak senang dengan kita atau mungkin dia bermusuhan dengan kita, ya kalau kita sudah pergi ya udah selesai gitu Pak. Betul nggak Pak? Betul nggak Pak? Ya. Nabi Muhammad SAW setelah beliau berhijrah ke kota Madinah, secara logika apa Pak? Secara logika apa Pak? Ya udah, orang Mekah ngapain mengejar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena Rasul sudah pindah, udah hijrah beliau. Nah, rupanya kata para ulama itu adalah salah satu hal yang membuat mereka tidak suka dengan Nabi Muhammad itu adalah karena menghilangkan prinsip-prinsip yang mereka miliki. Prinsip mereka itu apa? Menuhankan berhala-berhala, sesembahan selain Allah Ta'ala. Sedangkan Nabi Muhammad itu adalah mengajak untuk bertauhid hanya kepada Tuhan, kepada satu Allah, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala saja ya, kepada satu ilah. Ini yang membuat kebencian luar biasa tokoh-tokoh Quraisy ya. Makanya kalau disebut akabira mujrimiha di dalam Al-Quran itu, ternyata yang membuat kegaduhan di sebuah masyarakat itulah orang-orang yang memiliki akabira mujrimiha, orang-orang tokohnya ya. Jadi orang Mekah itu benci Islam itu siapa yang memprovokasinya Pak? Siapa Pak? Siapa Pak? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu siapa lagi Pak? Umayyah bin Khalaf ya, dan itu yang memprovokasi manusia untuk memusuhi Islam, untuk memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti orang-orang yang punya apa Pak? Kedudukan, orang-orang yang punya posisi, takut kehilangan posisi mereka, takut kehilangan kedudukan mereka di Mekah. Karena ini orang tokoh semua Pak ya. Mereka merasa terganggu dengan Pak? Dengan risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya permusuhan mereka itu enggak sampai di kota Mekah saja. Rasul berangkat hijrah ke Madinah aja dihalang-halangi, enggak boleh. Beliau sudah sampai di Madinah saja masih diserang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka terjadi ada perang Badar, ada perang apa Pak? Uhud, ada perang Khandaq. Banyak peperangan yang terjadi. Itu Rasul sudah posisi di kota Madinah. Nah, artinya adalah ternyata permusuhan antara hak dan batil itu akan terjadi, terus terjadi ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Sebanyak orang mengajak kepada kebenaran, kalau ada orang mengajak kepada kebenaran, pasti ada yang mengajak kepada apa? Kebatilan, kesesatan. Ya, kalau kita perhatikan aja di media sosial misalnya, banyak di situ yang mengajak kepada kebenaran, kebaikan, tapi yang mengajarkan kesesatan pun juga ada. Ya. Fahadainahun najdain, kami tunjukkan kepada manusia apa? Dua jalan ya. Nah, terjadilah peristiwa namanya perang apa? Perang Uhud. Di awal peperangan tadi kaum muslimin hampir memenangkan peperangan karena dipukul mundur itu pasukan musuh. Sahabat yang ada di atas di atas Bukit Rumat itu beranggapan apa? Pasukan sudah kalah, pasukan musuh sudah kalah. Maka mereka turunlah dari Bukit Rumat itu ya, turun kemudian mengumpulkan ghanimah ya, harta rampasan perang kan. Nah, Khalid bin Walid waktu itu belum meluk Islam, masih dalam keadaan kafir ya. Kemudian dia membawa pasukannya dari arah belakang kemudian naik ke atas Bukit Rumat. Sekarang kaum muslimin ada di mana Pak? Di bawah. Sekarang Khalid bin Walid dan pasukannya adalah berada di atas Bukit Rumat itu. Maka dengan leluasa kemudian Khalid dan pasukannya menghujani Rasul dan para sahabat dengan panah. Ya, sampai ada sahabat namanya Thalha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu itu menjadikan tameng ya untuk Rasulullah SAW. Jadi Rasul berdiri di belakang beliau, sahabat ini ada di depannya hanya untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai tertancap dari ujung kepala sampai ujung kakinya itu semua panah semua, sampai sahabat itu meninggal dunia. Namanya Thalha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Yang penting Rasul jangan sampai terkena panah. Tapi qadarullah, rupanya Rasulullah SAW sebagai manusia biasa, beliau terluka di dalam perang itu. Pelipis beliau terkena panah, gigi geraham beliau pecah juga terkena panah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya banyak yang gugur. Sahabat Nabi SAW kurang lebih sekitar 70 sahabat gugur di perang
Uhud. Dan rata-rata hafizul Quran, ya. Rata-rata penghafal Al-Quran, ya. Mus'ab bin Umair guru besarnya Al-Quran, meninggal dunia di perang Uhud. Sahabat-sahabat penghafal Quran meninggal dunia di perang Uhud, termasuk Hamzah radhiyallahu an, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Hindun ikut berperang di perang Uhud itu. Dia menyewa seorang Wahsy. Ada Wahsy itu yang pandai melemparkan tombak dari kejauhan, itu menancap tombak itu di dadanya Hamzah radhiyallahu an. Maka kemudian setelah dia meninggal dunia, dibelahlah dadanya oleh Hindun, kemudian dimakanlah jantungnya Hamzah oleh Hindun karena bencinya kepada pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segitu bencinya, Pak. Ya, makanya kan Islam melarang orang itu, Pak, kalau sudah dibunuh, ya misalnya dalam peperangan, Pak, kalau udah terbunuh itu musuh, ya udah, enggak boleh diapain, Pak? Enggak boleh dimutilasi, enggak boleh, Pak. Ya, disakiti nggak boleh, padahal dia jadi mayit, Pak. Udah jadi mayit, nggak boleh disakiti, ya. Oleh karenanya itulah Islam sangat memuliakan manusia, baik semasa hidupnya ataupun sesudah meninggal dunia. Ya, orang meninggal dunia nggak boleh untuk disakiti, ya. Dengan cara apa tadi? Dengan cara dimutilasi dan seterusnya, ya. Nah, ketika dia meninggal dunia sahabat ini, yaitu Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, ternyata kain kafannya nggak cukup, Pak. Kain kafan untuk menutupi sahabat ini nggak cukup karena keterbatasan yang dimiliki, ya Pak, ya. Ketika ditutup pada bagian kepalanya, pada bagian atasnya terlihat kakinya, Pak, masih terbuka. Ditutup kakinya oleh Rasulullah SAW dengan kain kafan, kepalanya masih terlihat. Ini sahabat Mus'ab bin Umair. Maka kemudian Rasulullah SAW menutup pada bagian atasnya. Nah, bagian kaki yang masih terbuka itu, Pak, diambillah daun kurma oleh Nabi SAW, lalu dikumpulkan daun kurma itu dan ditutup kaki sahabat yang mulia ini Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Karena orang yang meninggal dunia dalam keadaan syahid itu kan, ya, dia itu akan menjadi saksi nanti, ya, darahnya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasul, darahnya orang yang syahid itu adalah lebih istimewa dibandingkan kasturi, ya, lebih harum dibandingkan kasturi. Dan ini yang banyak dialami oleh orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan syahid. Di Palestina itu banyak kisah para jamaah, ya, ketika mereka terbunuh oleh Israel, itu aroma darahnya itu harum, wangi, ya. Orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan baik, membela agama Allah Subhanahu wa taala, itu darahnya itu enggak bau, ya. Kalau pada umumnya kan darah, mohon maaf, menyengat, ya Pak, ya. Tapi kalau orang meninggal dunia dalam keadaan baik, syahid dia, apalagi di medan perang, itu adalah Allah taala berikan kemuliaan. Maka orang syahid itu paling banyak kemuliaan yang Allah taala berikan, Pak, ya. Baik kemuliaan di alam kuburnya, apalagi kemuliaan di akhirat, ya. Salah satu buktinya kata Nabi SAW adalah darah yang bercucuran dari orang yang syahid itu rihul miski, lebih harum daripada apa? Daripada kasturi. Ya, ini sahabat yang mulia yaitu Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Maka Al-Quran pernah menyebutkan ada 3 bisnis yang terbaik dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan satu kebiasaan sahabat ini, ada 3 bisnis yang terbaik dengan Allah. Pertama adalah Al-Quran mengatakan innal ladzina yatluna kitaballah, orang-orang yang akrab dengan Al-Quran. Jadi sebisa mungkin kita setiap hari baca Quran, interaksi dengan Al-Quran. Innal ladzina yatluna kitaballah, satu huruf bayangkan, Pak, diberikan berapa kebaikan? 10 kebaikan. Tidak aku katakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Ini bisnis yang terbaik dengan Allah Ta'ala. Yang kedua adalah yaitu wa aqamus shalah, menjaga salat, baik salat yang wajib ataupun salat yang sunnah. Yang ketiga adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan, berbagi baik di waktu lapang ataupun di waktu sempit, baik secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Ibadah yang disebutkan dilakukan dalam setiap kondisi lapang, dalam kondisi sempit, dalam kondisi sehat, dalam kondisi sakit adalah sedekah, ya. Sehingga sedekah ini masya Allah memiliki peran yang luar biasa. Tapi sombong itu apa kata Nabi? Pertama kata beliau batarul haq, menolak kebenaran.
diingatkan kepada kebenaran tapi nggak mau beriman kepada Allah, itu orang sombong. Berarti orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mengingkari Rasulullah SAW itu sombong, menolak kebenaran. Yang kedua adalah kata Nabi, waghamtun nas, meremehkan orang lain. Meremehkan itu kan berada di dalam hati kan, ya, hati dah. Tidak mungkin tidak terlihat, tetapi ada dalam hati. Wallahu alam bisawab. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan hari ini, sirah sahabat Nabi Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Semoga Allah Ta'ala berikan kita ilmu yang bermanfaat, Allah Ta'ala berikan kita barokahnya. Kita akhiri doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.